Melihat Sandra yang kedinginan, Kenzo pun lantas berikan jasnya kepada Sandra. Sandra katakan kepada Kenzo, kenapa Mutiara seperti itu, agar Mutiara bisa mendapatkan Kenzo, agar Mutiara tidak hidup susah lagi. Sandra merasa jika akhir-akhir ini Kenzo berubah kepada Sandra. Sandra merasa jika Kenzo menjauh dari dirinya. Begitu juga dengan Kenzo. Kenzo pun juga merasa jika Sandra telah berubah gara-gara Sandra sering mengerjain Kayla. Sandra mengakui itu kepada Kenzo. Sandra katakan sayang tulus kepada Kenzo. Kenzo pun lantas mengajak Sandra pulang. Sebelumnya Sandra pun lantas mengajak selfie Kenzo di tempat itu. Sandra ucapkan terima kasih atas perhatian Kenzo dan sudah meminjamkan jas itu. Sandra katakan kepada Kenzo bagaimana dengan mobilnya. Kenzo pun lantas menelpon pegawainya, minta pegawainya untuk menjemput mobilnya Sandra. Sandra pun sangat senang sekali bisa berduaan dengan Kenzo tanpa ada gangguan si ubur-ubur. Rianti pun minta Bi Ipah untuk persiapkan makanan buat temannya Aurel. Saat itu Bi Ipah pun sangat takut jika Rianti bakal tanyakan tentang Mutiara, karena saat itu Mutiara belum pulang. Rianti tanyakan Kenzo apakah sudah pulang kepada Bi Ipah. Nunu katakan kepada Rianti jika Kenzo belum pulang, Kenzo pergi dengan Mutiara ke pesta itu. Rianti pun merasa jika tidak mungkin jika Mutiara pergi ke acara sebesar itu. Nunu katakan kepada Rianti jika mendengar sendiri ketika Aurel bicara dengan Kenzo. Rianti pun lantas menelpon Kayla. Apa Kayla menemani Kenzo pergi ke acara party itu? Kayla beritahu Rianti jika Kayla sedang sakit dan Kenzo pergi bersama Sandra. Rianti pun lantas percaya dengan Kayla. Rianti pun juga bertanya kepada Sandra, apakah Sandra lagi bersama Kenzo? Sandra pun lantas kirim foto berduaan dengan Kenzo kepada Rianti. Rianti perlihatkan foto itu kepada Bi Ipah dan Nunu. Rianti pun merasa bersyukur jika tidak percaya omongan Nunu. Saat itu Sandra tidak tahu jika kunci gudang itu terjatuh di mobilnya Kenzo. Nunu pun merasa heran apakah telinganya sudah rusak. Bi Ipah pun lantas heran kenapa Mutiara belum pulang jika Kenzo bersama dengan Sandra. Sementara itu Rianti pun sangat takut jika Aditya tahu jika Rianti telah membuntuti Aditya ke apartemen itu. Rianti berharap Aditya tidak tahu. Rianti pun merasa jika telah salah apartemen. Rianti pun merasa heran padahal apartemen itu sama dengan kartu kamar yang telah dilihat oleh Rianti. Rianti merasa salah orang dan Rianti pun merasa jika pacar gelapnya Aditya masih ada di apartemen itu. Saat itu Aditya sedang telepon dengan seseorang. Aditya katakan pada orang itu jika Widuri adalah cinta pertama Aditya dan cinta terakhir Aditya. Rianti pun lantas kaget mendengar perkataan Aditya. Rianti pun baru sadar jika Aditya menikah dengan Rianti selama ini tanpa rasa cinta. Aditya hanya ingin Rianti memberikan keturunan kepada Aditya. Saat itu Rianti pun lantas kaget ketika Aditya membuka pintu kamar itu. Rianti pun lantas mengajak Aditya, apakah Aditya bakal makan malam bersama temannya Aurel. Aditya ingin pura-pura tidak tahu di hadapan Rianti jika Rianti sudah mencari tahu pacar gelapnya Aditya. Aditya tidak mau ribut sekarang karena saat itu ada Aurel dan temannya di rumah itu. Kenzo pun sudah mengantar Sandra sampai di rumahnya. Sandra minta Kenzo percaya pada dirinya jika Mutiara tidak sepenuhnya baik. Sandra katakan kepada Kenzo jika Mutiara ingin merebut Kenzo. Sandra pun sangat senang hari ini jika Kenzo sudah membantunya. Sandra tak mau juga ketika Kenzo ingin pulang. Sandra tidak mau jika Kenzo kembali mencari Mutiara. Saat itu Kayla pun ingin berangkat ke rumah sakit. Melihat Kayla yang sakit demam, Kenzo ingin mengantar Kayla. Tapi saat itu Sandra tak ingin jika Kenzo mengantar Kayla. Sandra katakan kepada Kenzo jika Sandra yang bakal mengantar Kayla dan minta Kenzo untuk pulang beristirahat. Sandra tanyakan kepada Kayla apakah Kayla salah makan.
Di dalam hati Kayla, Kayla pun merasa yakin jika Sandra yang sudah membuat Kayla tubuhnya tidak enak begini. Namun sayangnya Kayla tidak ada bukti untuk menuduh Sandra. Setelah Kenzo pergi, Sandra katakan kepada Kayla jika Sandra tak bisa mengantar Kayla. Sandra katakan harus bersih-bersih dan mandi air panas. Sandra juga bercerita kepada Kayla jika Mutiara tadi yang telah menyiram dirinya dengan air pel. Kayla tidak percaya dengan itu. Kayla pun kirim pesan suara kepada Kenzo jika tidak mungkin Mutiara bisa melakukan itu. Kenzo pun mendengarkan suara pesan dari Kayla. Kenzo pun jadi ingat dengan Mutiara. Kenzo pun akhirnya sadar jika tidak mungkin Mutiara melakukan itu karena sifat Mutiara tidak seperti itu. Kenzo pun berpikir jika Sandra yang memulai semuanya dan Sandra pura-pura menjadi korban. Sementara itu Mutiara pun akhirnya sadar. Mutiara pun jadi ingat jika Sandra yang telah membuatnya seperti ini. Mutiara pun minta tolong karena tidak bisa keluar dari gudang itu. Sementara itu Evan pun makan bersama dengan keluarganya Aurel. Evan merasa enak sekali menjadi orang kaya. Evan pun tidak menyangka jika makanan itu begitu banyak, tidak seperti di kosnya. Aditya tanyakan kepada Evan, apakah Evan diet? Aditya katakan jika Evan sama seperti mamanya Aurel. Aditya katakan jika mamanya Aurel diet agar makin disayang oleh papanya Aurel. Sementara itu Kenzo pun tak sengaja menemukan sebuah kunci di mobilnya. Kenzo pun merasa jika kunci itu adalah milik Sandra. Ketika Kenzo berada di tempat pesta itu kembali, Sapam itu beritahu Kenzo jika semua pengunjung sudah pulang. Tak ada siapapun lagi di tempat itu. Kenzo pun merasa heran jika Mutiara jalan kaki, tapi Kenzo tidak melihat Mutiara. Kenzo pun lantas menelpon Bu Ipah. Kenzo tanyakan apakah Mutiara sudah pulang. Bu Ipah katakan kepada Kenzo jika Mutiara belum pulang setelah mengantarkan jas itu. Kenzo pun lantas menumpang toilet kepada Sapam itu. Saat itu Sapam dan Kenzo berada di dekat Mutiara. Mutiara yang mendengar suara orang. Mutiara pun lantas berteriak minta tolong. Saat itu Kenzo ingin pergi meninggalkan toilet itu. Kenzo katakan kepada Sapam itu mendengar suara wanita minta tolong. Mutiara pun menggunakan sebuah martil untuk membuka pintu itu. Sapam itu merasa jika suara itu berasal dari kamar mandi. Mutiara pun berhasil keluar dari tempat itu dengan cara merusak kunci itu. Petugas itu katakan kepada Mutiara, kenapa merusak kuncinya, padahal kunci itu berada di luar pintu. Mutiara katakan kepada petugas itu jika dirinya terkunci di dalam. Kenzo pun perlihatkan kunci itu kepada petugas itu. Ternyata itu adalah kunci gudang itu. Mutiara pun berpikir jika Kenzo sekongkol dengan Sandra untuk mengunciin Mutiara. Kenzo tawarkan pulang kepada Mutiara. Mutiara katakan kepada Kenzo Mutiara bisa pulang sendirian. Saat itu Kenzo berusaha untuk membujuk Mutiara agar bisa pulang bersamanya. Mutiara masih kesal kepada Kenzo karena Kenzo telah menyuruh Mutiara pulang sendirian dan bahkan naik taksi. Sementara itu Mutiara tidak punya HP dan tak ada angkot lagi. Kenzo tanyakan pada Mutiara siapakah yang telah menguncikan Mutiara. Mutiara katakan percuma kepada Kenzo karena Kenzo tak peduli dengan Mutiara. Kenzo katakan pada Mutiara jika dirinya tidak sekongkol dengan Sandra.